circle sahabat itu paling banyak 4 orang. Gitu. Gue maksudnya nggak apa-apa ditraktir orang, tapi kalau tiap makan ditraktir, waduh. Ada orang defense dengan jelekin orang, supaya dirinya yang naik. Ada orang defense yang jual-jual cerita. Lo masih ketemu ini nggak? Karena kalau kita masih toxic, kita akan grab teman-teman yang toxic juga. Ada hukum tarik-menarik kan? Oke. Alright, biasanya alright loh. Enggak. Kalau udah yang biasa, cuman boleh 3 kali. Oke. Karena kita 1, 2, 3 go. Gitu ya. Terus kita reset lagi. Gitu. Iya. Habis pelantikan gaspol. Yes. Ah. Makanya kita berdoa untuk Indonesia terus bisa lewat babak kualifikasi. Soalnya saya lihat Anda patriotik sekali hari ini. Oh iya dong. Cinta Indonesia, Garuda di dadaku. Karena Sedap. saat ini kabinet merah putih. Solid. Jadi kita mau bahas hari ini temen yang toxic versus... Toxic? Iya, toxic. Kok toxic sih? Jadi hari ini kita mau bahas temen yang... Bisa diedit kan itu? Bisa dong. Paling detail. Jadi hari ini kita mau bahas temen yang Toxic. toxic dan temen yang peduli. Ya. Toxic, bukan toxic. Toxic. Yes. Oh. Ya. Karena kita habis makan french fries barusan. Ada food testingnya tadi steak sama french fries. Jadi Itu potato wedges. toksiknya jadi toxic. Oh. Toxic. Aduh. Jadi menurut Uje ini gimana? Yang bisa membedakan teman-teman yang peduli sama teman-teman yang toxic. Ya, temen-temen atau orang-orang toksik sih nggak masuk temen ya, kecuali kita kejebak aja. Jadi mereka udah punya hubungan sama kita, udah pergi bareng, udah ngopi bareng, udah makan bareng, bahkan udah traveling bareng. Tapi ternyata at the end kita baru tahu ternyata orang-orang ini toksik. Dan yang namanya toksik, gue itu apa ya, nggak segan-segan untuk kayak remove lah. Gue memilih untuk damai daripada ada toxic di dalam circle gue. Karena ilmu sosiologi kan juga udah ngomong dari gue SMA kan. Circle sahabat itu paling banyak 4 orang. Jadi semakin kita berumur, semakin downsize. And downsize, circle downsize kita, it's good. Gitu. Dulu waktu I'm younger, lebih muda, mungkin karena kenalan banyak, wah gue seneng banget kayaknya. Temen gue banyak. Cuman kenalan banyak sama sahabat tuh kan beda banget. Gitu. Kenalan sih boleh banyak, se-Indonesia, luar Indonesia banyak kenalan. Tapi sahabat itu yang paling ideal adalah menurut ilmu sosiologi 4 orang. Karena waktu lebih dari 4 orang, si AB nanti ketemu C bisa ngomongin B, bisa ngomongin A sama si C. C ketemu D, nanti C ngomongin B sama A. Dan seterusnya kalau banyak circle-nya. Jadi gue sekarang lebih damai sih dengan downsize, dengan karena ini terjadi sama kehidupan gue. Tapi sebenarnya kan bukannya itu juga memang dari muda itu kalau dibilang sahabat ya, kalau temen kan ya bisa banyak. Tapi sahabat itu bukan memang juga nggak terlalu banyak, memang bisa paling 4. Karena gue lihat dari pergaulan gue, terus anak-anak gue, mereka punya temen close friends-nya itu memang kadang-kadang malah cuma 3, 2, 4 gitu. Ya since they were very young gitu, maksudnya umur belasan, puluhan, apalagi sekarang kayak misalnya Rachel, misalnya dari umur 13, 14, sekarang umur 26, ya memang lebih downsize ya. Mungkin yang tadinya 4, 6 gitu,
Ya sekarang aja di umur 26 aja dia punya benar-benar close friends-nya itu antara 3 dan 4 lah kayak gitu. Iya, iya. Dan juga mah nggak mungkin bisa banyak-banyak juga ya. Iya, iya, the same with my children. Maksudnya my daughter gitu, kayak temennya waktu SMA tuh banyak banget, waktu kuliah banyak banget. Tapi gue ngeliat sekarang, she's 26 sekarang, 26 tahun. Makin downsize. Makin temennya, oh itu aja temennya. 3-4 orang itu temennya. Kayak seperti itu. Dan gue juga ngalamin banget kalau gue. Nah, Jadi, tapi kan gini, ada orang juga yang mudanya nggak terlalu banyak teman. Benar kan? Tapi bisa aja waktu dia tambah usia gitu, networkingnya mungkin karena opportunity kerjaan atau bisnis atau profesinya, temennya jadi banyak gitu. ya, Tapi sebenarnya teman banyak itu kan nggak berarti sahabatnya juga banyak sebenarnya. Tapi when we are talking about close friends, walaupun banyak, ya tetap sedikit gitu. iya, iya, iya. Ya kayak lo kan, sampai sekarang gue temen lo banyak gitu. Bukannya temen lo nggak banyak gitu, banyak banget gitu maksudnya. Bahkan gue pikir juga nggak berkurang daripada yang dulu. Ya, Tapi maksudnya close friends-nya yang lebih Nah, itu selektif dia. gitu, ya kan? Ya, itu yang downsize. Iya, Tapi kayak gue mulai bisa bedain kayak teman gereja gue ada gitu, baik-baik gitu. Temen F&B, food and beverage banyak. Teman-teman baik gitu. Tapi yang namanya sahabat like you misalnya, sebelah lu, sebelahnya lagi Ini, oh, oke. gitu. Terus ada yang apa yang kupang-kupang satu itu. Oh iya, iya. Itu maksudnya bukan temen lagi buat gue. Udah kayak keluarga, udah kayak sahabat yang cari-carian dan seterusnya. Dan ada juga temen yang sekarang masuk kategori toxic udah. Yang itu tadi kebablasan mungkin karena suka makan bareng, ternyata taunya baru belakangan, toxic ternyata nih orang. Jadi gue udah nggak canggung lagi untuk remove, memilih untuk tidak ketemu. Nah, gue nyambung dari yang lo bilang ya. Temen toxic itu bisa karena juga terjebak. Gitu. Iya. Tapi gimana kalau misalnya gue lihat beberapa case ya, orang itu sebenarnya tadinya baik, gitu. Tapi bisa aja di dalam perjalanan karena either pergaulan atau sama siapa, dia bisa yang tadinya baik. Ini kan ada case-nya beda-beda ya. Satu ya memang dia toksik, kita aja nggak tahu sebelumnya, baru belakangan tahu. Tapi ada yang tadinya baik, cuman karena 1-2 hal, either kepentingan atau apa, atau rubah, itu bisa berubah yang tadi baik Drastis. toxic, gitu. Bisa berubah banget. Bisa dong, ada Bisa, kan maksudnya. bisa. Gua ngalamin yang kok. naturally tadinya oke gitu sebenarnya. Iya. Tapi karena 1-2 hal, itu bisa dia berubah gitu. Bukannya berarti waktu dalam perjalanan 3 tahun, 5 tahun sebelumnya, dia toksik. Enggak, dia benar-benar baik gitu. Tapi bisa, tapi ada juga yang kita kejebak. Ngerti nggak? Memang dari pertama kali masuk di dalam lingkungan kita, dia sebenarnya emang orang yang toksik. Gitu. Cuma kita nggak tahu. Case by case lah. Iya kan, jadi 2 hal itu yang bisa. Ya, case-nya macam-macam. Ada yang kita kejebak, ada yang udah lama kita pikir teman baik, ternyata at the end ternyata wow, toxic banget nih orang gitu loh. Dan biasanya sih sahabat itu ke tes dengan konflik ya. Waktu ada konflik, ada struggle, kita diadu domba mungkin, bla bla bla. Tapi kita bisa survive together. Nah itu biasanya tuh downsize-nya tuh di situ. Gitu akhirnya kayak tereliminasi alami gitu loh. Seleksi alam lah istilahnya. Nah kalau misalnya case-nya perjalanan lo gitu ya, yang misalnya gue tahu gitu misalnya. Nah teman-teman yang toxic itu ternyata dalam perjalanan lo nggak bisa tahu tanda-tanda awalnya. Iya, benar ada, kan? ada, gitu, iya, ya, ada. Nah, after you been through gitu, lo kan bisa jadi berarti bisa ngebagikan dong experience, maksudnya pengalaman ya. Terus setiap orang punya pengalaman beda-beda ya. Iya. Gimana sih untuk lo bisa lihat setelah lo alami tanda-tanda awal tuh sebenarnya yang tadinya mungkin karena you trust them so much gitu. Jadi you overlooking all the signs gitu. Mungkin sebenarnya signs-nya udah ada gitu. Karena setelah lo ngalamin, waktu lo flashback, ternyata gila iya lah sebenarnya udah ada. Ngerti nggak? Nah ini lo bisa sharing nggak buat teman-teman yang ngedengerin gitu? Yang pertama sih yes man. Yang pertama gue belajar banget, apalagi tahun ini.
Maksudnya orang itu akan lebih ke yes man. Iya, orang itu temen ini yang sudah sekian lama, ternyata waktu gue flashback, iya ya, gue ngomong apa aja dia iya. Gitu, jam segini ya, iya. Pulang jam segini ya, iya. Hari ini ya, iya. Nggak pernah ada pushback. Pokoknya ngikutin aja lah. Ngikutin aja gitu. Oke. Nah, ternyata ini sign bahaya sebenarnya. Dan gue nggak read the sign. Itu bisa menjadi sebuah tanda-tanda Tanda-tanda. bahwa orang itu toksik. Kalau Toxic. dia yes saja. Yes terus. Oke, menarik. Yes, apa aja yes. Kita bikin apa yes. Bukan sahabat itu. Gitu. Dia cuman ternyata ya mungkin ada kepentingan, mungkin ada maunya, mungkin ada agenda tersendiri dan lain sebagainya. Jadi ini gue belajar yes man itu sangat red flag lah buat gue. Yes man. Kita pernah bahas di podcast sebelumnya cerita soal Freddie Mercury. Ya, betapa dia sadarnya yes man tuh bahaya. Ya, dibanding teman-teman bandnya gitu loh. Teman-teman bandnya yang selalu kasih pushback, yang akhirnya membuat karya-karya yang bagus di band waktu mereka. dia sempat pisah ya. Sempat pisah, dia sempat solo career. Nah ternyata musisi-musisi di solo careernya dia tuh yes man semua. Dia ngomong apa iya, dia ngomong apa iya gitu loh. Dan gue ngalamin ini sama ada temen yang udah cukup lama. Ternyata waktu gue flashback iya ya, dia menghindar banget selalu kalau dari konflik. Dan apa aja yes, apa aja iya gitu loh. Dan lucunya ya kalau lo ngomong gini ya, ada orang-orang yang memang mau cari pertemanan yang yes-nya aja. Iya kan? Padahal sebenarnya kalau yang lo sampaikan, orang-orang itu sebenarnya adalah orang-orang yang toksik. Sebenarnya nggak sehat pertemanan seperti itu. Tapi ada orang-orang yang mau dikelilingi sama orang-orang ya pokoknya you harus yes-yes saja. Nah itu kan sebenarnya udah nggak sehat gitu. Nggak sehat. Kumpulan itu jadi nggak sehat. Yang lo selalu dianggap yes all the time, lo dianggap bener all the time, lo dianggap selalu punya jawaban, lo selalu bisa menjawab semua pertanyaan, itu nggak sehat sebenarnya kumpulan kayak gitu. Jadi gue percaya banget pushback itu sehat, bikin kita bikin kita sadar gitu loh. Bahwa apa yang kita omongin, apa ide kita, apa yang kita pikirin nggak selalu benar, nggak selalu berguna buat orang gitu. Terus apa lagi tanda-tanda yang lo alami, yang lo bisa lihat flashback? Yes man satu, attention bombing. Attention bombing. Attention bombing maksudnya dari awal kenal udah banyak muji. Kalau dipuji nggak apa-apa lah. Tapi kalau berlebihan, gue mulai pasang bendera, pasang alarm udah gue. Ya tiba-tiba mau dijemputin terus, tiba-tiba mau bayarin makan terus gitu loh. Bombing kayak dibom gitu, attention ke lo. Berlebihan lah. Berlebihan. Gitu. Gue maksudnya nggak apa-apa ditraktir orang, tapi kalau tiap makan ditraktir, waduh. Gue sekarang udah mulai jadi hati-hati gitu loh. Terus di kesempatan apapun selalu kita dipuji selalu. Dipuji dandanan lah, dipuji apalah. Sementara orang yang pushback kan nggak gitu. Gitu kayak lo tadi kayaknya nggak bagus tuh lo pakai baju itu gitu loh. I need that. Gue perlu gitu-gitu. Gue perlu kaca dari orang yang gue nggak bisa lihat kan. Ada blind spot yang gue nggak bisa lihat dalam kehidupan gue gitu loh. Nah itu sahabat-sahabat gunanya sebenarnya untuk itu. Bukan cuman yes man sama segala macam attention bombing gitu loh. Attention bombing lah, love bombing lah. Semuanya serba berlebihan. Nah this year gue belajar banget sama orang-orang seperti ini. Yang gue pikir temen ternyata toxic, bukan berarti mereka jahat ya. Mereka cuman bikin gue nggak bertumbuh aja gitu loh. Ya namanya juga toxic kan, nggak sehat gitu loh. Kayak begitu. Jadi mesti gue nggak segan-segan untuk remove. Gue nggak akan lupa sama band terkenal namanya Kiss. Yang mukanya di make up. Yang bintang-bintang. Ya kan sini ada. Itu Star Child, itu vokalisnya Paul Stanley. Ada yang The Demon, Gene Simmons, Ace Frehley sama Peter. Mereka sukses banget tahun 70-an. Tapi Peter Criss sama Ace Frehley ternyata did drugs. Dan mereka kayak jadi toxic buat band ini. Jadi Paul Stanley sama Gene Simmons ini punya mimpi-mimpi besar buat band ini. Kehalang terus. Gitu loh, kehalang terus sama kelakuan dua member ini. Dan akhirnya mereka nggak segan-segan untuk remove. Padahal mereka lagi terkenal loh. Lagi di atas. Di remove dua orang ini.
Jadi mereka bukan remove pribadinya, mereka remove toksiknya. Gitu. Itu gue baca di bukunya Paul Stanley, akhirnya dia tulis buku. Dan akhirnya mereka reuni kan, tahun 95. They did the reunion dan it was glorious. Waktu mereka balik, karena mereka tahun 83 mereka nggak pakai make up. Mereka sempat lepas make up mereka. Nggak dandan kayak komik gitu lagi. Tahun 83 album mereka Lick It Up, mereka itu tiba-tiba wow gitu, nggak pakai make up. Tahun 84, 85 gitu loh. Tahun ya sepanjang tahun 80-an mereka not using make up. Nah akhirnya tahun 95 mereka balik. Mereka balik, gue nggak akan lupa, mereka shoot pakai make up with original member, Ace Frehley sama Peter Criss. Dua-duanya udah sober. Gitu loh, dua-duanya udah sober dan ya itu maksudnya mereka akhirnya jelasin yang kita remove sebenarnya toksiknya. Bukan pribadinya. Gitu loh, bukan kita jadi benci sama Ace Frehley, bukan kita benci sama Peter Criss. Ya, mereka adalah pribadi-pribadi. Makanya kita bisa do this reunion again gitu loh. Dan waktu mereka reuni, wah it was glorious. Mereka sold out di mana-mana. Dan seterusnya lah. The rest is history. Dan kalau cerita itu kan bisa juga bahwa sebenarnya yang kita mau remove dari our circle itu sebenarnya lebih ke toksiknya. Iya. Ya kan. One day semua orang-orang bisa balik lagi dengan kondisi yang baik. Iya. Ya kita misalnya bisa reunion kan, istilah ibaratnya gitu. Jadi bukannya kita benci pribadi orangnya gitu, tapi toksiknya daripada orang tersebut. Ya. Dan kalau ketemu misalnya sama temen yang itu dan lain sebagainya itu, ya gue akan tetap nyapa dan lain sebagainya, gue akan tetap nyapa segala macam. Cuman untuk duduk bareng segala macam ya, gue pilih sekarang. Gue akan picky dengan semua pengalaman-pengalaman yang berharga, begitu. Dan apa ya? Gue juga punya something like untuk nyembuhin kita, itu namanya reflection, kaca, gitu. Jadi kita emang mesti berdamai dengan toxic ini. Mungkin ada orang lain pakai istilah kita harus ngalahin nih toxic ini. Gue rada nggak setuju dengan menggunakan kata beat the toxic gitu loh. Gue lebih make peace with toxic, berdamai sama gituan. Karena orang-orang yang diizinkan Tuhan datang dan membuat kita kesel, sebenarnya that's our dark side yang ada di kita. Yang Tuhan mau tunjukin bahwa hey, ini kaca nih. Tuhan mau tunjukin things not to do. Hal-hal yang jangan dibuat karena itu ada di lo. Gitu. Makanya di Alkitab yang gue baca ada kalimat yang keren banget, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita bahas kejahatan dengan kejahatan, kita nggak ada bedanya sama mereka kan. Kita sama-sama toxic sebenarnya. Gitu. Jadi ternyata orang-orang yang dikirimi, yang menyebalkan ini, yang harus kita remove ini, ternyata itu kaca sebenarnya buat kita. Bahwa hey, itu ada di lo loh. Sifat-sifat itu tuh ada di lo sebenarnya. Cuman lo harus aware bahwa hey, itu nggak bagus ya. Makanya kita mesti release forgiveness kan. Lepasin pengampunan. Yang gue masih belum nangkep tuh maksudnya gimana? Sifat-sifat mereka ada di kita, maksudnya? Jadi gini, sifat buruk di dunia ini nggak semua ditunjukin sama lo lewat perbuatan orang yang kita temui kan. Ada pembunuh misalnya di sana, ada yang tipu segala macam. Tapi tiba-tiba kita harus ngalamin kayak difitnah misalnya, pemutarbalikan fakta. Nah sebenarnya ini semua ada di our dark sides, karena semua orang punya dark side kan. This universe Tuhan tuh lagi nunjukin aja gitu. Orang-orang kayak gini sebenarnya lo lagi ngaca nih sama diri lo sendiri. Gitu. Makanya jangan coba dikalahin tapi berdamai sama our dark side. Kita mesti berdamai supaya dark side itu nggak keluar. Gitu loh. Enggak, gue lagi cerna, gue masih belum bisa paham. Oke, gue misalnya gue fitnah karena lo. Misalnya iya, lo fitnah gue, terus lo buat jahat sama gue. Tapi itu kok konsepnya kan seakan-akan kayak Tuhan kasih gitu untuk gue ngeliat gitu bahwa yang gue lihat ini ada di bagian gue. Yes. Nah itu yang gue masih belum bisa paham dan gue nggak agree. Kalau bahwa setiap orang punya hal untuk melakukan itu, ya gue percaya. Gitu bahwa kalau kita nggak jaga,
bahwa kita bisa nih nanti akan berita orang. Tapi kalau itu menjadi Tuhan kirim karena ya gue ini kayak begini kayak gitu. Nah gue nggak terlalu agree tuh. Ngerti nggak? Tapi Kalau kita Tuhan menunjukin nih, wow, jadi gue pefitnah, gue orang yang suka begini-gini. Menurut gue ya enggak juga ya. Tapi kalau gue bisa melakukan seperti itu, kalau gue nggak jaga-jaga, gue percaya. Tapi kalau ditunjukin begitu kan, itu kan orang-orang yang gitu yang ngelukain kita kan jahat banget tuh orang-orang kan. Ya. Tapi kan kalau itu yang gue lihat bahwa Tuhan tunjukin bahwa ya gue juga sama sebenarnya malu. Ini kan sebenarnya kaca aja. Nah itu yang gue rada nggak agree. Ya, karena itu gue ambil dari Jungian psikologi. Iya, maksudnya belum bisa nangkep aja konsepnya gitu gimana gitu. Jadi semua yang orang buat itu sebenarnya ada di dark side kita. Tugas kita adalah berdamai sama itu. Jangan coba dilawan. Iya. Kita ngelawan, nanti kita jadi mirip sama orang itu. Tuh. Kayak gini ya, ada temen gue yang lakinya selingkuh. Dia nggak mau berdamai sama gituan. Dia marah, akhirnya dia selingkuh juga. Apa bedanya dia sama suaminya? Jadi ternyata perselingkuhan itu yang ditunjukin sama Tuhan, yang disingkapin sama Tuhan, ada di dia kan sebenarnya. Ada tendensi ke situ sebenarnya. Ditunjukin supaya kita nggak ngulang kesalahan yang sama dengan apa? Berdamai dan ngampunin orang itu. Iya, kalau itu gue lebih paham seperti si Daryl pernah kirimin gue itu podcast salah satu dia sama si Radit misalnya waktu itu, yang perempuan itu. Ya, nah itu kan ceritanya menarik karena gue dengerin dari awal sampai habis. Tapi itu berhubungan dengan orang tua kita, dengan bahkan sampai level leluhur yang level ke sana gitu. It's the same. Nah, maksudnya karena ini, tapi kalau orang di luar gitu, yang gue masih belum paham nih ya gitu, di luar yang melakukan kejahatan sama kita terus adalah, tapi gue ngerti kalau untuk berdamai, ngerti nggak? Nggak boleh beat them, nggak boleh beat istilah NPD, nggak boleh beat orang-orang yang seperti itu. Kita harus berdamai. Kalau nggak nanti kita bisa jadi seperti itu otomatis. Yeah. Tapi kalau konsep Tuhan kirim nunjukin bahwa lu ngaca lu sebenarnya sama sama dia gitu. Nah itu yang gue belum bisa ngerti. Iya, makanya Tuhan nggak stopnya di situ kan. Tuhan bilang jangan balas jahat dengan yang jahat. Balas jahat dengan you make peace, dengan kebaikan. Iya. Kan Tuhan nggak stop sampai nih gue kirim ya lo ngaca lo kayak dia. Iya, Kan nggak sampai di situ. Mungkin ngaca tuh lebih bisa diganti dengan warning lah. Ya warning Pas gitu. warning, Iya. hati-hati nih, gitu. Iya. Iya. Karena that perbuatan itu ada di kita sebenarnya. Iya. Itu yang dinamakan dengan dark sides. Dan ini ada buku-buku pendukungnya sebenarnya. Gue baca Jungian psikologi yang menulis semua soal dark sides. Soalnya itu menarik yang Daryl kirim itu yang dikupas tuntas itu. Ternyata kalau perempuan itu ngelihat perilaku yang bahkan yang buruknya dari papanya, dari mamanya itu, bahkan waktu dia cari jodoh, dia akan cari preferensinya itu pasti ke arah situ gitu. It's the gitu. same. Iya. It's the same. Gitu. Iya kan? Makanya gue seneng banget sama siapa tuh tamu itu namanya. Dia bilang, kita akan repeat what we don't repair. Yang kita tidak perbaiki. Sama aja kan kita make peace, ngampunin. Yang kita nggak perbaiki, kita akan repeat. Nah sama orang-orang ini yang dikirim nih, orang-orang toxic. Kita nggak repair. Ya, kita nggak perbaiki luka kita ya. Apapun itu istilahnya. Punya awareness, warning dan lain sebagainya. Kita akan do the same. Iya. Kita akan bikin yang sama. Menjadi orang itu dan melakukan kepada yang lain. Iya. Gitu, orang lain. Iya. Ya kan orang yang hurt people, hurt others jadinya. Iya. Gitu kan? Dengan apa ya? Dengan sifat yang sama. Iya. Gitu. Makanya ini dikirim sama Tuhan untuk don't be like that. Iya. Gitu. Kamu mesti make peace sama gituan. Iya. Itu kan untungnya di kita sebenarnya. Menarik. Untungnya di kita. Soalnya dari pertama yang lo bilang ciri-ciri orang setelah you been there dan that gitu, orang-orang yang toxic ini kan kadangkala itu di awal sesuatu yang menarik. Karena orang-orang itu yang pertama adalah orang-orang yang yes man kan. Ya. Nah, lo aja tertarik kan di awal-awalnya kan, satu kan. Yeah. Terus kemudian love bombing. Yeah. Orang kalau nggak aware, nggak denger ini gini nih yang kita udah ngalami gitu ya, mereka seneng-seneng dong. Dapat special attention, kasih begini. Itu kan Traktir. sesuatu yang mungkin
yang kadang-kadang kita nggak dapatkan, terus kita dapat perhatian gitu kan. Iya. Overwhelming acceptance gitu. Terus kayak biasa orang nggak agree sama kita, terus tiba-tiba semuanya agree. Itu kan in the beginning kan semua positif ya. Iya. Tapi dengan kita ngobrol-ngobrol begini, orang jadi bisa aware nih kalau nanti waktu ada orang seperti itu kan, Iya. jadi bisa, oh ini jangan langsung kita terperangkap dan anggap itu sesuatu hal yang baik karena itu kan merupakan satu tanda-tanda ya yang Apalagi bangga gitu ya. Wah, ini karena gue begini. Iya, iya. Wah, ini Iya karena kan? gue begitu gitu. Misalnya mau dijemput di sini, mau di ini gitu kan kita seneng gitu kan misalnya bisa ada temen ya kalau misalnya itu benar-benar murni ya. Oh gila baik banget itu ya. Tapi kan ya kita aja belajar ya sampai umur segini aja kita maksudnya Iya. we're still learning gitu. Yes, School of life yes, gitu. Yes, gue lebih senang sekarang sama kita janjian ketemu di sini ya, dibanding yang mau jemput lah apa gue malah jadi warningnya jadi alarmnya jadi nyala gitu loh. Terus orang yang suka rubah-rubah waktu gitu ya kan. Gitu, rubah-rubah waktu ya gitu ya. Gitu ya. Ngapain rubah-rubah waktu terus gitu. Gitu. Iya. Kalau yang satu kan iya aja terus gitu. Iya kan kayak yes man, kita ditemuin yes man ternyata tuh ada di kita kan. Kita punya tendensi dengan apa ya, dengan kelakuan yang sama. Nah dari sini kan kita belajar, oh iya ya, this is things not to do. Jadi yes man, kita mesti push back. Push back kalau emang ada ide, ada apa, push back bukan berarti ngelawan ya. Bukan berarti apa, maksudnya Kasih pemasukan yang bangun atau kritik yang membangun, membangun, yes, gitu. exactly. Iya. Nah kalau menurut gua kalau misalnya orang terus-menerus ngomongin jelek sama lo gitu ya. Karena ini bisa kita punya pandangan yang berbeda nih. Kalau terus-menerus ngomongin jelek, terus di belakang juga ngomongin juga yang jelek, yang negatif, and he or she is your friend, lo tuh biasanya lebih akan konfrontasi, ketemu dan bicarakan, atau what's your reaction? Tergantung gue kapan. Kalau gue masih kayak That dulu, makes sense. mungkin gue akan punya energi mungkin ya. Masih punya energi zaman dulu untuk konfrontasi, untuk bertanya. Kalau sekarang gue lebih memilih untuk make peace with myself. Orang mau memframe silent treatment or whatever, tapi gue memilih untuk damai dengan diri gue sendiri, dengan tidak confront, dan gue memilih untuk mungkin orang itu masih ini kali, ada sesuatu dan lain sebagainya gitu loh. Jadi gue mencoba untuk berdamainya sama diri gue. Atau mungkin ini enggak, J, kalau menurut gua, apakah tergantung di level-levelnya? Maksudnya kalau itu misalnya level 1, level 2, level 3, yang mungkin kadang-kala nih orang ini bukan menjadi sebuah kebiasaan, atau mungkin kita tahu nih seorangnya ini mungkin nggak seperti itu. Itu di level 1, mungkin masih kita bisa bicarakan gitu. Tapi kalau udah berkali-kali dan akan menjadi habit, atau kita lihat memang orang ini memang udah punya tabiat yang kurang bagus, mungkin yang lo lebih milih untuk peace with yourself. Iya. Dan untuk temen, misalnya temen deket nih, gue akan ngomong gitu. Cuman ternyata ada teman-teman gitu yang gue pikir deket, ternyata nggak deket. Gitu. Ternyata waktu gue tegur, gue konfront gitu, ternyata mereka nggak suka. Dan iya gitu, mereka di luar tiba-tiba putar balik lah, made up stories lah, pemutar balikan fakta lah. Itu yang terjadi. Jadi tergantung ininya juga. Gue sekarang mungkin udah di usia seperti ini, dan itu juga maksudnya ini temen, ini deket apa enggak buat gue. Jadi gue lakukan konfrontasi itu bukan untuk mau cari ribut, enggak gitu loh. Gue mau dapat dua angle yang benar gitu loh. Tapi ternyata ada beberapa orang gitu yang nggak suka dikonfrontasi. Nah, lo kan sempat bilang kalau dulu mungkin lo mau konfrontasi karena masih ada energinya. Nah, itu kayak gimana tuh? Misalnya dulu, kalau lo dulu. Kalau gue dulu ya gue datengin orangnya. Dia lagi di rumah kayak di mana gue datengin. Gue datengin, lo ngomong apa soal gue? Kalau ngomong di belakang itu gue nggak suka, mendingan ngomong sama gue. Gitu. Nah ini kalau buat temen-temen nih ketahui ya, maksudnya kan berarti lo bilang di usia sekarang itu, that energy itu tuh cukup exhausting ya. Iya. Jadi percuma juga. Maksudnya
Kenapa? Maksudnya kan kadang-kadang orang tuh pikir kalau capek tuh kalau nge-gym, suruh lari gitu. Ternyata emosi seperti begitu tuh bisa benar-benar tiring. Iya, kayak gini aja, maksudnya kita ini konfrontasi dan mungkin orang itu akan iya di depan kita. Tapi kalau emang dia udah nggak suka sama kita, mau diapain? Dan itu kan jadi capek jadinya kan. Iya. Jadi energy leak ya. Jadi buang energi kan. Iya. Jadi daripada waste of my energy, waste of my time, mendingan gue make peace with myself. Gitu. Orang mau label silent treatment segala whatever gitu, gue nggak terlalu peduli sih. Karena gue udah ngomong sama orang itu, gue udah ngomong. Apalagi yang gue anggap tadi itu yang cukup deket gitu loh. Oke, tapi kan berarti nge-silent treatment itu bukan berarti nggak ditegur kan? Pasti ditegur dulu kan? Udah ditegur. Karena deket kan? Yes. Ada pengalaman nggak? Kasih contoh dong. Ada pengalaman, maksudnya ya itu tadi teman-teman yang gue pikirnya deket gitu loh. Gue tegur, kecuali orang ini emang orang baru misalnya segala macam, ya udahlah gitu. Tapi ini teman-teman yang sudah cukup lama, sudah hitungan di atas 10 tahun loh. Ya gue tegur lah. Gue tegur, nggak negur juga sih, cuman bertanya. Cuman bertanya. Kayaknya bahasa konfrontasi itu kayaknya ini banget ya. Kayak lebih mengkonfrontasi. Gue cuman bertanya sih sebenarnya. Cuman ternyata end up-nya ya begitu. Dia iya di depan gue, tapi di belakang gue dan lain sebagainya. Few weeks from that day, tiba-tiba gue tahu orang ini ternyata puter balik lah dan lain sebagainya. Nah, gue memilih untuk silent baru. Tapi kayak gitu-gitu pasti ada mungkin hidden cost yang kadang-kadang bisa dari pihak lain atau mungkin ada harusnya sih nggak mungkin sesuatu yang tiba-tiba bereaksi seperti itu ya. Maksudnya kan ada banyak macam orang itu punya cara untuk defense. Banyak cara. Ada orang defense dengan jelekin orang supaya dirinya yang naik. Ada orang defense yang jual-jual cerita, jual informasi supaya dia diterima. Macam-macam. Nah, gue ketemu juga model-model kayak gini juga ya macam-macam, banyak ragamnya gitu loh. Cuman karena ditanya. Ya bahasa kita hari ini cuman karena dikonfront. Ya. Gitu Atau ditegur lah gitu, apa gitu-gitu. Ya. But basically cuman bertanya, itu pengalaman gue sih. Pengalaman gue kayak begitu. Jadi intinya lo sekarang lebih memilih untuk peace with yourself. Yes. Instead of confront the people gitu. Orang mau pancing gue dengan apalah, dengan gue dibilang silent treatment. Gue akan tetap silent. Ya. Alasannya karena kita udah bahas ya mungkin ya di episode-episode sebelumnya. Orang-orang NPD itu wants your reaction. Jadi waktu kita bereaksi, reaksi kita akan dipakai nanti untuk jatuhin kita lagi. Jadi mendingan gue memilih untuk silent, untuk make peace with myself, gitu. Terus lo nyambung ke itu dong, Iya, mau masuk ke sana maksudnya. yang tabur tua itu. Iya. Oh ya, gue juga yakin banget. Gini. Gue nggak pernah nyesel kalau gue berbuat baik sama seseorang. Karena gue tipe orang yang nggak minta pamrih. Maksudnya kalau gue udah buat baik gitu, terus gue kayak nuntut gitu. Nuntut orang itu do the same gitu. Iya. Gue nggak begitu, karena gue punya belief system itu, kebaikan yang gue tabur itu nanti gue bisa tuai di tempat lain. Iya. Nah itu gue alami banget. Pas lo lagi pergi liburan ke Jepang sama istri lo, yang sebelumnya lo pergi pelayanan, terus kemudian the second week you spend holiday with Stanley and Ingrid gitu kan. And at that time itu gue punya stok kopi yang dapat dari anak rohani gue yang sekolah di Jepang, itu udah habis. Dan nggak bisa cari di sini. Dan juga mau beli di sana juga susah, di online juga nggak ada, karena gue suka banget itu kopi. Lagi udah habis sekitar 4-5 hari gitu. Terus gue cuman bilang, aduh gimana ya kalau mau pesen seperti ini. Tiba-tiba istri lo sempet nanyain sama gue di DM, Pastor Ed mau titip apa gitu. In that minute gue nggak nunggu lagi 5 menit, 10 menit. Dan gue langsung bilang, Dit kalau ada mau titip kopi ini dong gitu. Terus gue langsung foto gitu. Terus ternyata
ya waktu lo balik dia udah bawain, walaupun itu untuk ngedapetinnya juga nggak mudah. Iya, Cuman iya, gue yakin itu seperti yang lo bicarakan bahwa apa yang kita tabur itu dan kita bisa menuai dengan cara-cara yang luar biasa gitu. Kebaikan dari orang lain, Iya, iya. termasuk hal-hal yang kecil seperti itu, tapi for me is essentials. Mungkin buat orang lain apa sih cuma sekedar Iya. kopi, tapi buat kita penggemar kopi yang tahu kopi itu kayak gimana enaknya seperti itu dan kita udah cocok dan dapat itu tuh seperti kayak wah so happy banget gitu. Gue juga jadi keinget ini waktu kita di Osaka ya. Waktu kita di Osaka, itu pertama kali kita datang di Osaka. Gue, Ingrid, Mas Stanley yang trip kemarin itu. Dan kita nyasar. Google Map-nya itu bingung baca map on the way ke hotel. Kita lagi dalam posisi jalan kaki dengan pegang koper banyak banget. Dan kita ada di persimpangan jalan. Tiba-tiba Gue kayak maksudnya pegang koper habis dari mana? Mau kemana? Stanley sama Ingrid baru datang dari Oh, Indonesia. baru datang, ya, Baru ya, datang oke. dari Indonesia. Iya, iya. Gitu. Jadi kita ada di persimpangan dan kita ada di tangga yang menuju station MRT-nya di sana. Tiba-tiba ada cowok Jepang yang you know lah, orang-orang Jepang kan sangat-sangat sulit ngomong bahasa Inggris. Tiba-tiba dia bisa datengin istri gue dan kayak bertanya gitu, you guys lost ya gitu. Dia dengan Inggris yang terbata-bata, dia tanya seperti itu, oh iya, kita mau ke hotel ini, bla 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 bla. Tiba-tiba orang ini nganterin loh. Wow. Tiba-tiba- Jadi nggak kasih petunjuk aja, tapi nganterin. Dia nggak ngasih mapnya gimana, dia anterin kita. Wow. Sampai gue bilang gini, if you have to work, kalau kamu mesti kerja, kita nggak apa-apa, we don't mind gitu loh. Kasih tahu aja mesti belok-belok mana. No. No, kita akan saya akan anterin gitu loh. Kita disuruh turun tangga dan nggak cuman itu aja, dia ikut bantuin bawain koper. Wow, that's Ya, amazing. nah itu hal-hal kecil kayak gitu. Sampai kita sampai di hotel ya akhirnya. Dia nggak nganterin ke hotel, dia cuman nganterin sampai ke kereta yang bawa kita ke hotel. Iya, Gitu loh. iya. Nah, kayak gitu itu gue percaya banget itu tuayan yang I really believe that. yang gue tabur gitu loh. Iya, iya. Maksudnya gue nggak nuntut dari orang yang gue baikin gitu, enggak. Tapi gue percaya akan dibales di tempat-tempat lain. Salah satunya itu. Iya, iya. Gue yakin banget itu malaikat yang nggak ada sayap, yang kacamataan, matanya sipit orang Jepang. Iya, iya. Gitu, yang nolong kita. Iya. Dan itu buat gue itu blessing buat gue. Iya. Blessing banget. Ya, gue percaya banget itu. Nah, kan kita juga memang topik kita bicarakan itu toxic friendship ya. Nah, kalau misalnya orang antara curhat dan menjelekkan orang lain, atau curhatnya itu menjelekkan orang lain, sama menjelekkan orang lain tuh menurut lo sama atau enggak sih? Gini, gue punya circle ya. Salah satunya lo, Daryl. Gue punya circle tuh sangat small. Gue curhat sama lo orang doang. Gue nggak curhat kemana-mana. Gitu. Nah, kalau udah kemana-mana, itu namanya jelekin orang. Oke, alright. Gitu. Gue curhat cuman sama kalian aja. Iya, gitu. iya, iya, iya. Apalagi yang udah secret gitu loh, ya cuman sama kalian aja. Nah, kan kebanyakan sekarang ini orang curhat tapi kemana-mana gitu. Curhatnya yang menjelekkan orang lain gitu kan. Apalagi ini ya, sekarang Itu yang bisa dikategorikan toxic friendship kan gitu ya. toxic Iya, udah. Apalagi sekarang kan modusnya kan bertanya. Contoh? Karena bertanya jadi gosip akhirnya. Lo masih ketemu ini nggak? Pancing dulu. Dipancing dulu. Nggak pernah, emang kenapa? Wah, tuh, udah tuh. Udah kemana-mana langsung tuh. Iya. Kemana-mana. So, I kinda avoid that circle-circle kayak begitu. Iya. Ya. Karena memang sebenarnya sih bukan karena usia kita saja, tapi I think it's for all generation ya. Sama juga untuk healthy circle itu nggak perlu harus yang besar kan gitu. Iya. Karena kita bisa berteman sama siapa aja. Iya. Tapi untuk benar-benar good friendship, karena gue tahu, gue dari kecil pun juga dari muda, teman-teman bahkan anak-anak gue, circle-nya tuh kecil sekali. Dia punya close friendship-nya tuh paling cuma 4 orang, 3 orang. Rachel misalnya contoh, dia umur 26, beberapa hari lagi kan 27. Dia punya teman dekatnya itu cuma 4 orang kayak gitu. Nah, Jacob juga sama gitu. Jadi nggak hanya pada saat udah kayak usia 40-50 kita kecil, tapi kalau memang benar-benar good friendship ya, benar-benar friendship yang benar yang dimana kita bisa curhat, kita bisa benar-benar
trust, encourage one another, bisa being vulnerable, nggak mungkin dalam bentuk yang besar gitu. Iya, iya. Dan semua ilmu kayaknya mengatakan hal yang sama deh. Ya. Ilmu sosiologi, ilmu teologi. Ya. Semakin kita mature dan sudah menemukan diri sendiri, teman kita juga makin kecil. Yes. Circle-nya makin kecil. Ya. Ya, di Alkitab kan Yesus Ya, semakin cuma kecil 12 circle-nya. murid, ya. Ilmu sosiologi juga mengatakan hal yang sama. Paling banyak 4. 3 sampai 4 teman baik gitu loh. Karena kalau udah 5, udah 6, yang 6 akan ngomongin yang 3, yang 5 akan ngomongin yang 2. Seperti itu jadinya. Jadi gitu kan. Ya. Jadi ya circle yang kecil, downsize itu I think is healthy. Dan bukannya berarti kita nggak punya teman. Bukan nggak Kita punya bisa teman. berteman banyak gitu. Dan bukan berarti kita Iya. bukan. Iya. Oke. Nanti di bip ya. Itu gue nggak paham. Itu gue nggak paham. Nanti saya jelasin. Oke, ya daftar deh. Karena nggak paham. Cuma ada yang paham, ada yang nggak paham. Gitu. Nah, sebagai penutup terakhir, so what's your principle about protecting toxic friendship gitu? Protecting. Apakah bicara boundaries atau apa gitu? Oh iya. Gua kalau ketemu sama orang-orang itu, gua akan biasa aja. Cuman apakah mereka satu meja makan sama gue lagi? No, thank you. Gue harus set boundaries. Jadi set boundaries itu sehat. Dan silent treatment juga dilihat dulu kan. Silent treatment gimana dulu gitu loh. Kalau emang lo udah tegur, lo udah ngomong, and then you went silent, it's very okay for me. Kadang-kadang orang yang ditegur yang itu tadi, ditegur belum tentu dia juga agree with us, belum tentu. Mungkin dia punya kepentingan lain dan lain sebagainya. And I think it's good kalau di remove from toxic friends. Oke. Jadi gue tuh dalam level yang temen tuh gue nggak mau begging, jadi teman gue dong. No. Jadi buat gue yang pertama adalah kita menemukan diri kita dulu. Diri kita udah full, kita ketemu soal diri kita, I think the rest is fine, will be fine gitu loh. Teman-teman yang datang juga teman-teman baik, bukan toxic. Asal kita temuin diri kita dulu. Karena kalau kita nggak pernah temuin diri kita akan cari di banyak orang. Ini buat ngejelasin nih, buat yang ngedenger nih, Ya. menemukan diri kita tuh seperti apa sih bahasa yang sederhananya? Ya maksudnya menemukan diri kita tuh kayak berdamai sama diri kita. Seringkali kan kita sakit hati dari masa lalu, kita bawa-bawa ke sekarang gitu loh. Nah kita harus damai gitu loh. Karena kalau kita sakit hati terus kita bawa, kita akan pasti menyakiti orang lain. Yes, ya, kita akan cari itu di orang lain nanti. Gitu loh. Jadi banyak missing pieces di kita yang kita akhirnya cari. Jadi kayak begging kita untuk berteman. Kayak gitu. Nah sebagai penutup terakhir, tutup melulu deh tadi. kan ada penutup sama penutup yang terakhir. Oh, iya. Nah ini penutup yang terakhir. Untuk supaya teman-teman ini bisa benar-benar mengetahui dan membedakan teman-teman yang toksik dan teman-teman yang benar-benar peduli, menurut lo? Yang dari setelah kita bicarakan semua. Gue mungkin akan cerita ini ya. Jadi Metallica itu waktu didiriin, itu ada satu gitaris namanya Dave Mustaine. Dia adalah salah satu pendiri Metallica. Tiba-tiba mereka belum dapat record deal, belum apa dan lain sebagainya, dia dipecat. With no reason. Dia dipecat. Wah, dia sakit hati. Dia sakit hati. Dan waktu dia sakit hati, dia adalah orang yang dominan, ekstrovert, kolerik. Dia bangun band, namanya Megadeth. Dia bangun band Megadeth. Dan selama dia berkarir di Megadeth, dia selalu talk bad about Metallica. Dia selalu jelek-jelekin mantan bandmates-nya. Ya, James Hetfield, Lars Ulrich, selalu dijelek-jelekin sama dia. Sampai satu poin, dia menemukan dirinya. Menemukan dirinya, dan dia berdamai sama dirinya, dan yang paling luar biasa, dia berdamai sama Metallica. Bisa tour bareng coba, finally. Karena dia menemukan dirinya. Jadi, sometimes kita harus lepasin toxic di kita dulu. Karena kalau kita masih toxic,
kita akan grab teman-teman yang toksik juga. Iya, Ada iya, hukum tarik-menarik kan? Iya. Ada hukum tarik-menarik. Selama kita sakit hati, kita akan ketemu sama orang-orang sakit hati juga. Iya. Tapi waktu kita make peace, kita berdamai sama diri kita, gue percaya banget kita akan ketemu sama orang-orang yang Benar-benar peduli. benar-benar peduli, support kita, jadi support system gitu loh. Iya. Dan Megadeth and Metallica, they're very good friends now, Oke. Iya. gitu loh. Dan kalau teman-teman yang peduli, mereka pasti juga senang dengan keberhasilan kita. Yes. Iya kan? Yes. Ya, pasti dia supporting gitu Iya. dengan kesuksesan kita. Betul. Jadi ya kayak gitu kan. Orang kalau iri nggak bisa lihat temennya maju, gitu kan. Itu kan ada cerita terkenal tuh dulu kan. Apa tuh? Apa? Nanti aja. Jadi intinya kalau mereka cemburu karena kita berhasil dan sukses, itu udah ada tanda-tanda bahwa mereka bukan teman-teman yang benar-benar peduli. Iya. Karena teman-teman toksik biasanya mau menenggelamkan kita bersama-sama dengan mereka. Wow. Begitu. Mereka nggak cenderung untuk tune up kita, angkat kita dan lain-lain. Apalagi kalau bisa terangkat bersama-sama gitu loh. Bisa ngangkat itu the best community banget itu loh. Oke. Bisa maju bersama-sama gitu loh. Iya. Dan itu yang sering kali kalau ada toxic friends itu biasanya sulit terjadi. Karena dia nggak suka lihat gini-ginian, dia gampang cemburu, dia iri dan lain sebagainya. So gue rada-rada udah mesti dikoreksi kayaknya. Show me your friends and I can tell your future. Gue agak-agak bener nggak ya itu sekarang ya? Masih valid nggak ya? Statement itu masih valid nggak ya? Karena kadang-kadang gue lihat, waduh, lo duduknya sama toxic semua, gitu loh. Jadi, Tapi makanya kan di topik ini kan kita bicaranya antara toxic friendship sama teman-teman yang peduli. Iya. Jadi maksudnya show me your friends, tapi maksudnya supaya mereka dengar ini bahwa mereka bisa dikelilingi komunitas yang benar-benar peduli. Iya. Karena banyak mereka bilang this is my friends, this is my best friend. Tapi seperti yang lo bilang itu toxic semua kayak gitu ya, kan. ternyata bukan best friends. Iya, Ya. jadi ya itu nggak jadi valid. Iya. Tapi sebenarnya that statement tetap valid, tetapi kitanya aja yang Oke. belum paham Oke. untuk memilih a good circle. Iya, gitu. good friends. Good friends, Iya. iya. Makanya mudah-mudahan dari pembicaraan ini banyak membukakan hal-hal yang mereka bisa lebih paham. Teman-teman yang peduli maupun teman-teman yang toxic friendship. Iya. Wow, it's a good talk. Yeah. Ya. It's amazing. Jadi buat yang mau support podcast kita bisa langsung aja. Bisa langsung nyawer di Saweria di bawah ini. And time for Food testing. Wuhui. Oke, hari ini apa nih, Je? Ini ebi goreng sambal. Oke. Ebi Dari- goreng dijadiin sambal. Coba lihat. Dari Kitchen Lee. Ebi sambal goreng khas. Ini makanan khas Pontianak. Ya. Tapi katanya juga terkenal di Singapura. Di Singapurnya terkenalnya apa? Gue catat nih. Habibam. Hai Bi Hiam. Hai Hai Bi Hiam. Hiam. Oke. Jadi ini Udang dikeringin. ebi, udang keringin, sama pete. Nah, bisa gini aja. Dari Kitchen Lee juga bisa minta ekstra pete. Wah. Wah, nih kayak gini Ada nih. orang yang bilang katanya pakai pete rasanya lebih nikmat. Iya. Katanya. Tapi tergantung ya preference orang. Preference, Ya, preference. ya. Yuk kita coba. Enaknya pakai nasi ya. Pakai nasi. Ini kita lagi pakai nasi merah ya. Gue coba lagi nggak pakai pete dulu. Ini gue sekarang nggak pakai pete. Pakai pete. Petenya kalau digigit tak gitu. Aduh. Ini yang buat namanya Mega Teresia. Yang bikin Kitchen Lee nih. Ayo. Bisa order lewat telepon, lewat DM Instagram bisa order. Berapa nih? Wah ini gila nih. Berapa nih? Tanya aja langsung. Di Instagramnya mereka ada.
Ya enak banget ya. Enak banget. Gila. Dahsyat. Tanpa pete 9, pakai pete 9,5 dari 10. Gue suka dia punya ebinya berasa banget dan nggak terlalu pedas. Jadi bagi orang yang suka pedas, ini masih Orang yang nggak suka pedas masih bisa makan. masih bisa. Ya. Iya. Hai Hiam Ya. kalau di Singapura. Dan bener kalau menurut gua, kalau suka pete ya orangnya lebih nikmat. Lebih nikmat. Nah, kecuali orang nggak suka pete ya, Ya. nggak usah ya. Ebinya aja udah enak banget. Ya. Gue EB-nya aja 9, pakai pete 9,5 Iya. dari 10. Kitchenly amazing. Lo Keren. nilainya berapa? 92, 9,6. Kalau pakai pete? 9,6, Oke, kalau nggak pakai pete? 9,2 Wow. gitu. Jadi ada yang kebauan sebelah kanan kebauan makan pete. Gitu. Pete itu bahasa Inggrisnya peat. Pete kan? Pete itu memang kayak durian ya. Ya. Love and hate relationship. Yes. Jadi orang yang suka, orang yang suka pasti sebel. Gitu. Gitu. Nih kemasannya nih kayak gini. Kemasannya bagus ya. Ya. Ini di samping kebauan pete nih guys. Gitu. Produser kita kebauan pete nih katanya. Sampai tutup hidung ini. Padahal baru makan 2 nih. Oh lo makan baru 1 ya? Gue 2 langsung makan pete ya. Ya. Ini petenya gini nih. Ini bisa langsung order ya? Bisa langsung ada. Kena Oke. AC jadi enak. Ya. Oke, Thank you guys. Kitchenly.